sekali bukunya. Jadi suara saya terdengar jelas di sana. Jadi jelas ya. Oke. Jelas Pak Haji, jelas. Ya, jadi ada satu buku yang bagus itu Sejarah Pengobatan Islam. Itu menjelaskan tentang bagaimana sejarah pengobatan, Lapar ya, Gon. sejarah apa, bagaimana tentang sejarah pengobatan yang eh, apakah pengobatan sekarang, apakah medis sekarang itu terlepas dari eh, kalau dibilang budaya bukan budaya ya, tapi apakah terlepas dari pemikiran-pemikiran Islam kan itu. Sehingga akhirnya eh, muncul dikotomi atau apa pemisahan antara ini pengobatan Nabawi, ini pengobatan medis kan itu. Nah, ternyata di buku itu dijelaskan bahwa pengobatan yang sekarang ada sekarang di rumah sakit, bahkan operasi dan segala macam itu juga terkait dengan sejarah pengobatan yang dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam gitu. Dan itu Islam punya andil di situ. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi yang menggelitik itu, kenapa sih kok Chinese medicine bukan American medicine, bukan Indonesian medicine, misalkan seperti itu. Apakah apa di daerah lain tidak ada? Nah, tadi di buku yang tadi yang dijelaskan ya saya jelaskan di awal gitu kan, itu silahkan Bapak Ibu baca bukunya eh, Sejarah Pengobatan Islam. Itu ternyata Chinese medicine itu termasuk generasi-generasi akhir, generasi akhir dari sejarah pengobatan yang ada di dunia. Jadi awal itu kalau dari yang tercatat itu kan dari Babilonia, dari Mesopotamia, kemudian turun eh, apa eh, ke Babilonia, Mesopotamia, kemudian ada turun ke Mesir, Mesir, kemudian ke Sumeria, ke Arab. Nah itu akhirnya kalau Bapak Ibu pelajari itu namanya ada Ayurveda, ada Unani namanya. Unani. Nah Unani itu yang eh, dikembangkan oleh Ibnu Sina, Avicenna, gitu. Unani. Nah kemudian berkembang di India. Di India itu pun sampai sekarang masih berkembang, namanya Ayurveda. Nah, nah kemudian akhirnya generasi-generasi ujung itu di Chinese di Timur Timur kemudian akhirnya nah yang paling akhir itu adalah di Yunani dan eh, Romawi. Nah, Yunani dan Romawi itu yang akhirnya berkembang menjadi medis Barat sekarang gitu. Nah sebenarnya sejarah itu gitu. Nah yang saat ini itu tidak tidak terlepas dari pemikir-pemikir Islam juga ada di sini. Termasuk saya malah melihat di Chinese medicine ini, kalau Bapak Ibu punya berkesempatan belajar misalnya, saya belajar apa, akupuntur, belajar uh, TCM dan segala macam, itu saya mau melihat ada satu hal yang luar biasa gitu di TCM. Itu ternyata bayangkan 5.000 tahun sebelum Masehi tidak ada X-ray, tidak ada apa namanya, tidak ada MRI dan segala macam, tapi bisa menjelaskan secara konkret, bisa menjelaskan secara lengkap tentang organ tubuh manusia. Itu sangat luar biasa. Gitu. Nah, kalau kata guru-guru kami mengatakan, ini kalau bukan wahyu, ini kalau bukan satu uh,
ya wahyu lah gitu kan. Ini sulit gitu. Kalau dijelaskan oleh hanya sebagai seorang manusia saja gitu. Walaupun terkait 5.000 tahun sebelum Masehi turun temurun. Itu satu. Dan kemudian yang penting adalah apa? Pencatatan. Jadi TCM ini itu terkodifikasi dengan baik gitu. Jadi catatan-catatan pengobatan, resep dan segala macam itu lengkap. Ada catatan gitu. Jadi memang kenapa kenapa sangat menarik gitu? Karena memang kalau kita pelajari itu dasar-dasarnya jelas. Ya mungkin itu eh, preambulnya atau prolognya gitu kan. Tadi sudah mengenal apa masing-masing teman memperkenalkan diri. Oke, mohon maaf saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurul Iksan, biasa dipanggil Iksan. Lahir di Jakarta tahun 78. Saya tinggal di Cimahi. Tadi kalau ada teman apa ada bapak yang dari Bandung, nah kita gak jauh sih gitu kan Bandung dengan Cimahi gitu kan. Beliau tadi di daerah dekat Gede Bage ya. Jadi Cimahi. Nah, pendidikan formal saya itu pertama di IKIP Jakarta, sarjana pendidikan, jurusan teknologi pendidikan. Kemudian eh, saya menempuh pendidikan diploma 3 akupuntur di Poltekkes Kemenkes Surakarta 2020 kemarin, 2000 ya 20 kemarin, kemudian lulus di 2023, dan saya melanjut ke diploma 4. Diploma 4 eh, akupuntur, sarjana terapannya, kemudian mengikuti ilmu apa magister ilmu komunikasi juga di Unisba. Nah, sedangkan untuk pendidikan akupuntur, basic saya juga awalnya dari sama seperti Bapak Ibu dari kursusan awalnya bekam, kemudian apa namanya bekam bekam kering, bekam basah, kemudian akhirnya belajar herbal, herbal Indonesia, herbal Cina, dan akupuntur. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk fokus di akupuntur. Nah, guru saya yang saat ini itu apa yang sempat saya pelajari dengan beliau itu dengan Pak Afif, Afif dengan Pak Puji Hartanto dari Purwokerto. Terakhir adalah Lausi Juliana Chandra. Mungkin itu. Oke, tadi memang agak menggema ya. Sekarang sudah jelas ya insya Allah. Jelas Pak Ustaz, Pak Haji jelas. Ya, itu. Nah, yang akan kita pelajari ini nanti insya Allah materinya buku sumbernya ini. Dasar ilmu akupresur dan oksibasi. Nah, jadi nanti bisa didapatnya di mana? Nanti bisa menghubungi Pak Ustadz Rahmat, bisa menghubungi Ustadz Rahmat Ke mungkin di anak aja Pak Haji. Langsung ke Ustaz Rahman aja. Hah? Bisa ke anak aja tadi. Eh, iya, betul ke Ustadz Rahmat ya. Hmm, betul, betul Ustadz Rahmat. Jadi apa untuk pemesanan dan jadi kita nanti akan belajar kalau buku sumbernya ini. Gitu. Jadi ini pertanyaannya gini, kok belajarnya aku pressure? Apakah apa bedanya aku pressure dengan aku puntur apa kan gitu? Hanya di alat. Tapi dari sisi keilmuan, dari mulai dari teori, dari awal sampai akhir itu sama. Begitu. Oke, jadi kalau nggak akan jauh-jauh dari buku ini. Gitu.
Iya. Nah, jadi kita ngomongin Chinese medicine, pengobatan tradisional China gitu kan. Apa sih? Nah, kita masuk ke apa namanya ke definisi ya. Definisi tradisional Chinese medicine atau pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi sistem pengobatan yang kuno. Kenapa kuno? Itu tercatat itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Yang tercatat itu karena buku yang menjadi pegangan itu adanya itu di dinasti kuning, dinasti apa dinasti apa ya di dinasti kuning gitu kan. Itu ada sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Bukunya itu kalau Bapak Ibu tahu namanya Huang Di Neijing. Tulisannya Huang Di Neijing. Huang Di Neijing itu buku yang menjadi acuan eh, TCM seluruh dunia sana kan punya. Itu ada dua buku, ada dua apa nama, dua jilid lah, ada dua macam buku gitu kan, satu Suwen dan satu lagi saya lupa. Jadi buku yang pertama itu berisi catatan, jadi eh, catatan pengobatan, jadi semacam kayak ilmunya lah, teorinya. Yang satunya lagi itu adalah dialog, dialog eh, proses penterapian, proses apa dan segala macam itu ada di situ di buku itu. Jadi ada dua macam bentuk buku gitu. Nah itu ada di 5.000 tahun sebelum Masehi. Kalau saya masih yang bukunya enggak ya? Sebentar. Kalau ada enggak di apa? Eh, oke nantilah di share gitu. Jadi eh, ya, jadi eh, ada dari 5.000 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, yang sampai sekarang masih tetap dipraktekkan. Sampai tak sekarang masih dipraktekkan. Nah, TSM ini didasari dari apa? Konsep keseimbangan alam. Konsep keseimbangan alam, energi, kehidupan, nah yang disebut Qi. Kalau bahasa Cinanya itu Qi, bahasa Jepangnya itu Ki. Gitu. Prinsip-prinsip kayak semacam yin yang, pusing dan segala macam. Nanti kita pelajari. Kemudian, nah TCM ini mencakup berbagai macam metode pengobatan. Yang pertama itu adalah akupresur atau akupunktur. Itu dia memanipulasi titik-titik tertentu yang ada di dalam tubuh dengan apa? Dengan jarum atau dengan tekanan untuk menyeimbangkan aliran qi yang benar mendapatkan keseimbangan dan kesehatan. Kemudian herbal, herbal itu menggunakan ramuan tumbuhan, hewan atau mineral untuk menyembuhkan penyakit. Nah, kemudian ada namanya tuina. Tuina itu semacam pijatan untuk merangsang eh, titik-titik akupunktur serta melancarkan qi tadi. Nah, pendekatan TCM ini bersifat holistik, artinya dia melihat seluruh tubuh, gitu kan, melibatkan tubuh, pikiran, lingkungan, gitu kan, menjadi satu kesatuan dan yang saling mempengaruhi. Berbeda dengan pengobatan barat atau medis gitu kan. Jadi mereka kan melihat itu parsial, part to part. Jadi kalau orang sakit, sakit jantung gitu kan, dia tidak memperhatikan apakah tuh
dia senang ataukah dia sedih ataukah dia gembira, itu tidak diperhatikan. Yang penting fokus saja dengan si organ jantungnya gitu. Nah, sedangkan kalau di TCM itu itu terkait. Kalau misalkan seorang pasien dia apa sakit, contohlah eh, liver misalnya gitu kan, sakit liver, sakit liver cirrhosis misalnya. Nah, pertanyaan seorang sinse tabib atau pengobat itu bertanya gitu, bapak atau ibu, apakah ada marah yang ada yang terpendam gitu. Pasien itu akan bingung gitu, kok saya sakit hati, apa saya sakit liver gitu kan, sirosis atau apapun lah namanya gitu kan, kok yang ditanya marah gitu, hubungannya apa gitu. Ternyata di TCM itu sangat kuat gitu. Di TCM itu sangat kuat antara hubungan emosi dengan hubungan penyakit, itu sangat kuat gitu. Bisa jadi seorang terkena penyakit itu justru bukan dari organnya yang langsung terganggu, enggak, tapi justru bisa jadi karena apa, dari emosi yang dia pernah, apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia takut, apakah dia gembira yang berlebihan atau marah dari yang berlebihan gitu. Itu ternyata berpengaruh dengan organ yang ada gitu. Ya, nah itu di dipelajari, dinilai gitu kan. Tujuannya apa? Tercapainya satu keseimbangan. Jadi tubuh orang yang sehat itu dinilainya bukan apa uh, yang lebih kuat itu, tapi seimbang gitu. Jadi prinsipnya adalah keseimbangan. Keseimbangan dari apa? Semuanya. Keseimbangan pikiran, keseimbangan tubuh, fisik itu seimbang. Kan ada yang sehat, tubuhnya sehat, badannya sehat, fisiknya sehat, tapi pikirannya nggak sehat. Nah itu juga nggak sehat juga. Nanti akan kebawa ke toksik. Nanti pelan-pelan fisiknya akan ke bawah. Ya. Tapi sebaliknya, maka tubuhnya sakit, tubuhnya sakit, tapi jiwanya itu sehat, senang gitu kan. Sesakit apapun, tapi kalau jiwanya dia sehat, berusaha untuk positif, itu akan nanti pelan-pelan akan ke bawah. Fisik kita akan ke bawah menjadi sehat. Nah itu. Jadi salah satunya itulah agar menjaga apa, mencegah penyakit itu apa? Menjaga keseimbangan, keseimbangan tubuh itu secara alam. Kemudian kita masuk ke ini kita gunakan dulu. Kita belajar definisi dulu ya hari ini. Oke, yang pertama kita akan belajar akupuntur. Akupuntur. Akupuntur itu ternyata bukan bahasa asli dari Tionghoanya, bukan asli bahasa Mandarinnya, enggak. Itu bahasa Latin. Bahasa Latin yang berasal dari akus dan pungere. Akus itu kata benda yang berarti jarum, kemudian pungere itulah kata kerja yang berarti tusuk. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tusuk jarum, aku puntur tusuk jarum, itu nggak salah juga. Apa? Mereka dapat artiannya itu dari arti akupuntur itu. Akupuntur itu ya tusuk jarum. Gitu. Tusuk jarum itu ternyata dari akupuntur, akus dan pungur. Aku itu kata benda jarum, dan pungur itu adalah kata kerja tusuk jarum. Nah kalau dari bahasa Cinanya ada yang bisa baca
Bapak Ibu. Ada yang pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya? Atau jangan-jangan pernah di Hong Kong atau di Makau atau di ini ada yang bisa membaca? Oke. Oke, tulisannya Zen. Jenciu. Mana? Apa Pak? Pak, diulang Pak, diulang Pak. Bacanya gimana? Jenciu. Oke. Pakai nadanya Pak, bisa nggak? Jenciu. Jenciu. Oke. Ya. Itu Ustaz. Kurang lebih kayak gitulah Ustaz. Oke, ya. Oke, ini ada dua. Ini ZH, itu dibaca C. Jenciu. Nah, nah ini juga C itu dibaca, J itu dibaca C. Jadi cencu, cencu, cencu. Tapi ini ada tanda baca di sini di atas E dan sama di atas huruf U. Yang pertama itu dia datar, kemudian yang kedua itu dia kayak seperti huruf P. Nah, yang mendatar ini tanda bacanya itu datar, cen, gitu. Cen. Tapi kalau misalkan ada tanda kayak P ini, itu dibacanya mengalun, seperti mat. Jadi ciu, jadi kalau dibacanya cen, ciu. Jadi nadanya seperti itu. Gitu. Jadi dibacanya cen, ciu. Gitu. Kenapa penting? Kenapa saya apa dijelasin ke Bapak Ibu? Karena saya pernah punya pengalaman dulu. Saya waktu beli herbal di kalau di Bandung itu ada namanya toko Pandu. Toko Pandu atau toko Palembang itu di Bandung itu itu apa sering apa saya datang ke sana kemudian mereka kaget gitu. Mereka bingung kok mau beli ini gitu kan. Nah, mereka nanya cencunya di mana? Gitu. Cencunya di mana gitu kan. Nah, kalau orang yang nggak paham apa sih cencu gitu. Jadi cencu itu aku punturnya di mana? Aku munturnya sama si siapa gitu. Cencunya sama sama si siapa itu seringkali ditanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah jelasan, oh cencu itu apa? Aku pun, aku munturnya sama siapa? Gitu. Sama saya sendiri. Ya, jadi gitu. Jadi kalau ada yang tanya misalkan cencu, nah itu betul-betul cencu. Nah dari sisi definisi ini apa itu adalah sistem pengobatan. Nah akupuntur itu apa? Itu satu sistem pengobatan. Dengan caranya apa? Dengan cara menusukkan jarum di mana di titik-titik tertentu gitu kan. Gitu. Pada apa? Pada jalur meridian atau jalur tubuh pada meridian untuk mendapatkan efek rangsang atau energi vital atau bahasa lainnya chi gitu kan. Si apa mendapatkan keseimbangan, mendapatkan kualitas kesehatan. Tuh. Nah, berbeda dengan akupresur. Akupresur itu bedanya di mana? Bedanya di alat.
yang satu pakai bumere jarum, yang satu dengan press gitu. Hanya beda itu aja. Tapi dari sisi keilmuan, nah ini, gitu kan? Ini caranya menekan, kalau yang satu menusuk. Bedanya itu aja. Selebihnya sama semua. Mulai dari teori A dasar sampai akhir gitu, itu sama. Teori dasar sampai akhir, mulai dari yin yang, Wusing, fenomena organ, sampai akhir, sampai diagnosa lidah, diagnosa nadi, itu sama semua. Seperti itu. Oke, ya sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan, mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Yuk, silakan rekan mahasiswa barangkali yang mau bertanya. Pak Hendra mau bertanya dari Lamongan ini. Oh ini ada Pak Asman Wanden, sudah ada present. Silakan Pak Asman, silakan Pak Asman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya silakan. ya saya izin mau tanya tentang pengobatan ini asalnya dari mana Ustadz? Dan apa kelebihannya? Ya, ya tadi sudah dijelaskan. Sebentar saya mau matikan. Oke, jadi si TCM ini dasarnya dari mana? Dari apa? Dari Cina, dari apa? Negeri Cina gitu. Betul, dari Cina. Nah, kelebihannya apa tadi? Kelebihannya adalah eh, si si ini eh, itu tercatat. Kelebihannya itu. Kelebihannya dia tercatat. Dia tercatat. Mohon maaf, ada yang bisa matikan ini whiteboard. Oke, sip. Gitu. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya itu dicatat. Jadi Bapak kalau misalkan mau buka buku eh, dasar ilmu akupunktur yang sekarang itu sampai masih ada. Gitu. Gitu. Sampai sekarang masih ada, masih bisa diakses Pak. Gitu. Nah pertanyaan mungkin gini, arahnya mungkin saya Pak gini. Bagaimana memisahkan kan gitu ya? Kita kan belajar Tibbun Nabawi, belajar Tibbun Nabawi. Jumpa lagi dengan saya Raffi Ahmad. Hubungannya dengan sebentar ruang dulu. Ya. Jadi eh, hubungannya dengan Tibbun Nabawi, terus kemudian belajar di SCM gitu kan? Terus kaitannya gimana? Apakah akidah kita terselamatkan? Mungkin itu ya yang jadi pertanyaan. Nah itu juga yang jadi apa? Awal-awal saya belajar TCM itu seperti itu. Dan akhirnya saya mendapatkan jawaban itu di guru saya yang terakhir Pak. Di guru saya yang terakhir di uh, Juliana Chandra. Di situ saya baru paham bahwa oh maksud dari yin yang, maksud dari wusing, gitu kan, agar terpisah antara ini kan kalau di yang itu kan ada
Apa, kalau kebablasannya itu misalkan ada dewa langit, dewa bumi dan segala macam. Gitu. Nah di situ beruntung alhamdulillah saya belajar dengan asli orang Tionghoa langsung, dan saya bisa apa memilahkan gitu, mana yang teori, mana memang itu sebuah sebuah apa uh, keilmuan aja gitu. Gitu. Nah, jadi kalau Bapak tanya asalnya dari mana, dari Cina gitu. TCM asalnya dari Cina. Cuma saat ini TCM itu sudah menjadi milik dunia. Karena apa? Sudah diverifikasi oleh World Health Organization, jadi WHO. Gitu. Jadi nanti Bapak belajar di sini, belajar di LKHI, nanti Bapak belajar di tempat lain, misalnya belajar punya kesempatan lah, misalkan belajar di di Perth gitu, di Australia gitu kan, sama ilmunya sama. Hanya apa ya itu tadi, hanya itu sudah dunia. Bapak belajar dimanapun itu itu sama gitu. Mungkin ada tadi yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Ibu Iin Tri Yuli Eva Elvina Resen yang kedua. Ayo Silakan Bu, ini dibuka. nih Bu Iin Tri Yuli Elvina ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang akupuntur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kandungan akupuntur itu apa Ustadz sehingga bisa merangsang seluruh jaringan tubuh? Lalu apakah boleh pengobatan akupuntur digabung, dikombin dengan pengobatan lain? Contoh, ada orang yang tangannya tuh atau kakinya mati rasa. Terus kita combine dengan pasdu. Umpamanya untuk terlebih dahulu akupuntur dulu baru pasdu atau pasdu dulu atau akupuntur dulu. Apakah boleh Ustadz? Terus untuk merek dan ukuran akupuntur yang direkomendasi Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, nah nanti kenapa perlunya nanti kita belajar di KH ini macam-macam yang kita pelajari gitu kan, ada yang pijat, ada yang pasdu, ada yang lain-lain. Itu nanti nah yang perlu kita pelajari juga adalah kaidah. Kaidah dari setiap apa yang kita pelajari. Misalnya bekam. Jadi bekam pasdu, kemudian sengat apa sorry apa lintah gitu kan, itu dia punya satu kaidah yang hampir sama. Kaidahnya itu hampir sama. Karena apa? Kaidahnya apa? Dia detoksifikasi. Sifat bekam, fasdu, lintah itu dia punya sifat detoksifikasi. Nah, sifat detoksifikasi dia ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Tidak cocoknya untuk apa? Tidak cocok untuk orang-orang yang sifatnya lemah, tekanan darah rendah, seperti itu. Kemudian apa tensinya rendah, gitu kan? Kemudian kurang darah, itu kalau dibekam itu nggak cocok, gitu. Tapi kalau misalkan uh, di sisi yang sebelahnya, gitu kan? Misalnya dengan apa? Dengan uh, sengat apa di sengat lebah. Nah, sengat lebah itu dia memberikan apa? Memberikan toksin, memberikan racun ada di dalam tubuh, apa ke dalam tubuh. Kan di sekarang tuh yang lagi berkembang tuh sengat lebah, sengat kalajengking. Dengar nggak? Gitu. Nah itu, nah sifatnya dia memberikan toksin. Itu cocok buat siapa? Untuk orang yang lemah, untuk orang yang lemah dan kemudian butuh booster uh,
Ci atau energi atau racun yang berlebihan untuk apa? Untuk bunuh racun yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya orang cancer disengat kalajengking itu cocok. Tapi kalau kondisinya sifatnya panas, itu tidak cocok. Nah, akupuntur gimana? Tadi sifat akupuntur itu dia sifatnya menyeimbangkan. Kalau dia tadi yang sifatnya terlalu berlebih atau panas, dengan akupuntur itu bisa diturunkan. Tapi orang yang lemah, kemudian ketika di akupuntur itu bisa kita naikkan. Kita bisa naikkan untuk mendapatkan tadi keseimbangan tadi, mizan itu tadi. Gitu. Nah, tuh jadi sifat akupuntur tuh dia eh, dia bisa menyesuaikan kondisi. Makanya di akupuntur itu yang paling ribet itu apa? Yang paling ribet nanti kita pelajari diagnosa. Yang paling ribet di akupuntur itu diagnosa. Karena kita harus tahu dulu, ini kondisinya apa? Dia kondisi sedang lemah atau sedang kuat, sedang berlebih atau sedang kekurangan, gitu. Nanti akan mempengaruhi dari proses terapinya, gitu. Nah itu kaidahnya di situ, kelebihannya di situ. Gitu. Nah, jadi kelebihan akupuntur di situ. Jadi kita mau melakukan terapi itu cocok apa aja. Asalkan apa? Asalkan diagnosa kita tepat. Diagnosa kita tepat, kita melakukan terapi, itu insya Allah ya, yang kita lakukan tepat. Seperti itu. Orang yang lemah gitu kan, pusing, tiba-tiba pingsan, kita akupuntur, bisa nggak dia bisa kembali seger lagi, sehat lagi gitu kan? Itu bisa. Gitu. Nah, orang yang tekanan darah tinggi, pusing, kelayangan, gitu, pusing muter gitu kan, kita terapi dengan akupuntur, bisa nggak dia menurunkan tensinya misalkan? Insya Allah bisa. Gitu. Jadi akupuntur ini bisa uh, untuk segala kondisi, gitu. Nah berbeda dengan bekam, karena itu juga akhirnya kenapa saya memilih untuk akupuntur. Saya dulu belajar akupuntur, saya belajar bekam, saya belajar herbal, saya belajar pasdu, saya belajar sengat lebah gitu kan. Akhirnya dari ini terangkumnya itu semua itu di mana? Di TCM ternyata, di akupuntur. Gitu. Jadi saya kenapa saya memilih belajar akupuntur, karena semua yang pernah saya pelajari itu terangkum di akupuntur. Nah, tinggal metodenya ya kita mau pakai apa, itu nanti bisa kita gunakan. Gitu. Ya mungkin cukupnya Gitu. Bu Nah, bisa ini. nggak? Gitu. Bisa digabung? Bisa. Gitu. Asal kaidahnya kita paham. Seperti tadi. Oke, mungkin Saya yang kenal lain? Pak Rahmat Hidayat saya mau dengan Bu ini ya. Itu sama. Sama ya. Tuh yang ini Bu Endri, silakan Bu Endri. Loh, Bu Endri panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kalau untuk kayak titik-titiknya tadi kan, insya Allah nanti ada ya pendalamannya dan untuk pengetahuannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebagai orang awam, ketika di akupuntur itu ada memar-memar gitu, Ustaz. Hmm. Jadi dia kayak biru-biru. Itu pengalaman saya pribadi setelah saya di akupuntur, itu mengalami memar kayak gitu. Apakah itu berbahaya atau sinyal suhu tubuh saya atau gimana gitu kondisinya. Terus ketika di akupuntur itu, apakah ada kondisi tertentu seperti suhu tubuh kita terlalu panas, nanti jarum akupunturnya apakah perlu diputar ke kiri atau ke kanan, menaikkan atau menurunkan gitu kan sesuai kondisi tubuh tuh mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih Ustaz Ihsan. Ya, oke, ya. Itu nanti, wah, itu udah melompatnya jauh. Itu melompatnya jauh. Jadi, eh,
Ya, jadi yang ibu tadi apa ceritakan itu, yang ibu tanyakan itu, nah itu nanti masuk ke apa? Masuk ke kontraindikasi dari penggunaan jarum akupuntur. Jadi ketika orang di akupuntur, gitu kan, nah apakah semuanya aman? Nggak sama aja. Sekarang ini pertanyaan, apakah minum obat harus selalu aman? Kan nggak juga. Ada aturan, ada dosis, ada yang harus diperhatikan seperti itu. Di akupuntur pun sama. Misalnya kita, nah yang tadi Ibu ceritakan, kok saya tusuk nih, tusuk jarum, kok tiba-tiba muncul biru, gitu ya, muncul biru, gitu kan. Nah, muncul biru yang ada itu namanya hematom, pendarahan bawah kulit. Di akupuntur kemudian muncul biru, nah itu muncul hematom. Nah itu yang harus diperhatikan, apa harus ini, itu jaga, jangan sampai itu terjadi. Nanti kita pelajarin, gitu kan. Kenapa bisa terjadi hemat gitu? Kemudian apa ininya, apa apa sebabnya, menghindarinya, itu nggak cuma hemat Bu, nanti ada yang jarumnya macet misalnya, cabut nggak bisa dicabut, jarumnya kok, macam-macam nanti. Kita nanti akan gitu. Bahkan baru di mana, di Sukabumi, di Arwayah gitu. Kejadian itu dicari untuk apa, contohnya itu sulit. Tapi kemarin Qadarullahnya kejadian. Aku pun tuh pingsan. Ya, aku pun Kenapa Pak tuh Haji? pingsan. Kaget mungkin ya. Nah itu ya kaget. Jadi awalnya ternyata hampir semua mayoritas takut sama jarum. Kemudian ternyata banyak anak kos itu kampus tapi kayak pesantren, dari dari kamar datang tangan. Saya tanya, udah pada makan belum? Hampir semuanya belum pada makan. Dan itu tangannya saya pegang dingin semua. Nah, ada satu orang yang ketika ditusuk itu langsung pingsan. Kenapa dirinya? Pakai mana pakai wifi? Wah, Wifi di mana? Nah, itu Sehat. Sampai kan dia? sampai ini kan mau pindah ke bawah ini agak goyang-goyang nih. Tuh. Tuh bandetnya lemah eh. Kenapa nggak dicolokin itu aja, Mang? Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Nggak ada ini. Ini kan bisa nggak ada ini kan? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. kalau bisa, saya coba datang, gitu. Datang, belajar, itu akan kelihatan bedanya. Sesirnya. Ya, mungkin yang lain, silakan. Sudah. Lagi Mau nanya Pak Haji. Silakan, Pak Rahmat. Ini mohon izin ada yang di kolom Saya chat mau dulu ya. nanya Pak Haji Mohon izin di kolom chat dulu ya. tentang akupresur ini untuk gejala penyakit apa saja, dan akupuntur ini apa ada efek samping. cara menghafal titik. Cara menghafal titik juga. Untuk aku Oke. Ya. Baik, baik. Sambil Pak Haji silakan yang di chat dibacakan dulu. Yang di Sambil kolom nanti chat dulu Pak Haji ya, mohon izin Pak Haji. Ini merek yang direkomendasi itu jarumnya apa Pak Haji? Ukurannya berapa Tuan Guru? Oke, ya. Ya, nanti insya Allah termasuk menjawab Pak Rahmat. Insya Allah nanti kita untuk menghafal titik itu bisa nanti apa ada caranya. Misalnya bagaimana menghafal dari mulai meridian paru sampai liver. Lu lihat siti sampai hati sampai kirim parsel teh ada luarsa gitu kan. LU LIC SI teh macam sampai ke kada luar LU apa liver. Oke. Ada tekniknya gitu. Nah, kemudian penggunaan jarum nanti yang direkomendasikan tuh 3 biasanya. Setengah cun, 1 cun, 1,5. Itu aja. Nah, karena kita fokusnya adalah pengobatan. Jadi aku puntur pengobatan dulu. Kalau aku puntur pengobatan 3. Setengah cun di mana? Daerah kepala. Kemudian 1 cun itu daerah hampir seluruh tubuh aman. Gitu.
Dan kemudian 1,5 cun di mana? Di daerah bokong, paha, tangan yang agak tebal bisa. Dan saya belum di bawah itu untuk muka saya belum merekomendasikan untuk baru itu langsung merekomendasikan. Kenapa? Muka itu sangat Sensitif ya. rentan, dia tipis, sensitif sekali. Tadi yang Bu Indri bilang gitu kan, kalau ditusuk warna biru, itu kalau Iya, muka iya. ditusuk itu cepat sekali bikin biru, kayak habis dipukul bonyok gitu kan. Nah itu di muka mudah sekali, makanya saya tidak merekomendasikan. Baru belajar langsung suka, paling nanti ada satu paling di sini, di bintang, itu aja. Selebihnya makanya saya perlu guidance, jadi perlu teman-teman tuh dibimbing dari awal nanti sampai akhir. Ini ada pertanyaan tambahan Pak Haji. Gimana cara hafal titik sebanyak itu? Kemudian berarti akupuntur sama dengan bekam ya, Pak Ustadz. Maaf saya pemula. Iya, bagaimana menghafal titik sebanyak itu tadi gitu kan. Yang pertama nanti kita hafal meridian. Meridian itu apa lagi gitu kan. Ya, nantilah ketemu meridian. Meridian itu ada meridian organ, ada meridian istimewa gitu kan. Meridian organ itu ada 12 itu kan, mulai dari paru-paru gitu kan, usus besar dan segala macam. Cara menghafalnya nanti tadi yang saya ceritakan itu ada jembatan keledainya. Lu lihat Siti sampai hati si Black kirim parcel teh kadaluarsa gitu kan. LULIST SP KIGBBL LR gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian dari bagaimana menghafal titiknya, ada dari 361 titik, nanti bisa diperas lagi dari 360, nanti ada sekitar berapa? 29 titik, dari 29 titik diperas lagi sampai ke mana? Ke 12 titik. Gitu. Itu nanti ada ininya. Sabar, makanya sabar, ya, sabar mengikuti. Gitu. Jadi ada ini inti seri pertanyaan ini teh, kalau bekam itu kan ada titik katefain, ada titik al-hadain, itu kan besar Pak Haji ya. Jadi perkop ya. Kalau ini kan lebih detail ya. Kalau akupuntur lebih detail ya. Iya, iya. Betul. Jadi lebih presisi Pak Haji ya. Lebih presisi gitu kan, kepala aja itu ada berapa titik. Iya betul. Gitu. Kalau itu kan cuma omomugis ya sama yapuh ya. Ya, gitu kan. Padahal kepala itu udah banyak. Makanya awal-awal tuh ketika saya di ini banyak tuh yang nakut-nakutin. Hati-hati bekam kepala itu banyak titik sarafnya gitu kan. Nanti ada yang pernah bekam kepala tiba-tiba bisu gitu kan. Nah itu ternyata saya balik lagi ketemunya ternyata di akupuntur. Ternyata ada jalur saraf yang mengarah ke bicara, ada. Siap. Insyaallah nanti kita pelajari. Siap. Ini ada pertanyaan kembali Pak Haji di kolom chat. Efektif mana akupuntur atau acupressure? Ya. Akupuntur atau acupressure. Sebenarnya itu nanti akan berkaitan dengan izin sebenarnya. Perizinan. Kalau di Malaysia, di Singapura saya nggak paham ya. Tapi kalau di Indonesia ini kalau di akupuntur itu kan hanya boleh dilakukan oleh dua institusi. Satu dari dokter spesialis akupuntur atau diploma akupuntur, baik itu diploma 3, diploma 4. Sama di LKH dibelajarin gitu kan, dari sisi keilmuan. Nanti dari sisi praktek nanti bisa diarahkan. Insya Allah LKH juga sedang proses ya, bekerja sama dengan Pemuka Universitas Muhammadiyah Karanganyar, jurusan diploma 4 akupuntur. Nah itu nanti kalau misalkan teman-teman, kayaknya saya mau ada banyak tuh yang sudah mulai memantapkan diri untuk menjadi seorang praktisi akupuntur. Nah kalau sudah mau
mau mempraktekkan atau menjadi seorang praktisi akupuntur seperti saya dan beberapa teman-teman yang lain, ya mau nggak mau harus belajar gitu. Mau nggak mau berarti. Nah, kalau misalkan pertanyaannya efektif mana? Sama. Udah. Kalau pertanyaannya efektif mana? Sama. Justru malah kalau saya melihat dengan akupresur itu jauh lebih efektif. Karena apa? Kita bisa mencari nanti chi itu kan dia bergerak. Chi itu bergerak. Nah, kalau ketika kita menggunakan akupresur itu justru jauh lebih efektif dengan akupresur, dengan tekanan, dengan pijatan, ya gitu. Dengan tekanan, dengan pijatan itu jauh lebih efektif ketimbang dengan jarum. Jarum itu dia sifatnya statis, tusuk, diem, gitu. Itu jauh lebih efektif dengan apa? Dengan akupresur. Seperti itu. Siap. Ini ada pertanyaan kembali Pak Haji, mohon izin. Itu akupuntur Silakan. itu untuk terapi keluhan sakit apa saja Pak Haji? Dan acupressure itu untuk terapi keluhan apa saja? Tolong dijelaskan. Prinsipnya sebenarnya sama. Prinsip akupresur dengan akupunktur tadi yang saya jelaskan secara keilmuan itu sama. Secara keilmuan ya. Secara keilmuan teorinya itu sama dari awal sampai akhir itu sama. Nah, kalau ditanya eh, untuk apa? Oke, eh, nanti akan kita pelajari. Jadi di Barat kenapa sampai sekarang dia kenal akupunktur? Karena satu kejadian bahwa Barat tuh melihat akupuntur itu efektif pada penanganan nyeri. Pada penanganan nyeri. Jadi sakit-sakit yang berhubungan dengan nyeri itu sangat efektif, itu baik dengan akupunktur atau akupresur. Gitu. Siap. Kalau gitu pertanyaannya gini, saya tanya balik. Kalau kita fokus kepada penanganan nyeri aja, ruang gerak kita terbatas nggak? Praktek kita Ya, terbatas? Terbatas. terbatas. Yakin Terbatas. terbatas atau luas? Ayo Kalau rekan. misalkan kita buka nih pelang di rumah, penanganan nyeri, yang paling datang ke tempat kita banyak atau sedikit? Khusus menangani nyeri. Banyak. Banyak datang. Banyak Banyak soalnya atau sedikit? ininya umum Pak Haji, nyerinya umum. Iya. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, ada yang apoteker di sini? Atau pernah punya toko obat? Atau sales obat? Detailer? Obat yang paling banyak dikonsumsi sekarang itu obat apa? Obat anti nyeri. Perda nyeri. Reda nyeri. Mulai dari dari mulai golongan paracetamol sampai ke narkoba. Dan itu perputarannya itu triliunan per tahun. Itu. Nah, kalau misalkan kita bisa menangani akupuntur untuk nyeri, itu luar biasa. Dan itu kejadian. Saya pernah bikin pelatihan di Bekasi, dan itu pesertanya itu adalah banyakkan nakes, sanamed, tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kemudian selesai pelatihan dia bikin bakso. Ada satu pasiennya yang kena cancer. Itu sudah harus pakai narkoba untuk penghilang nyerinya. Dia coba materi yang saya berikan, akupuntur penanganan nyeri, dipraktekkan. Narkoba itu obat lah, obat apapun itu, efeknya berapa lama? Jam. Dengan akupuntur, itu efeknya berapa lama? 3 hari. Jadi dengan akupuntur efek ngefly-nya, efek ngefly
akupuntur tuh 3 hari, bayang gitu, tanpa harus apa itu lepas beneran, lepas narkobanya. Kita bisa menyelamatkan umat muslim berapa banyak, karena efek narkoba itu kan dia efek nagih ya. So, ya mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Siapa aja? Terus apa ini mungkin udah tadi ya. Jadi bentar. Kalau kita melakukan tusukan akupuntur di bagian tubuh yang tertutup kain seperti pada pasien ahwat yang menggunakan kerudung, apakah tusukan yang melewati kain itu tetap steril, Pak Haji? Ya, kalau saya pribadi, saya lewatkan itu. Artinya saya tetap dengan pasiennya tetap dengan baju, bahkan dengan gamis, dan saya tusuk melewati kain. Tapi memang ada pandangan, termasuk di kampus. Pandangan di kampus itu harus dibuka, harus steril gitu kan. Tapi kalau saya pribadi lebih mudorotnya lebih besar mana gitu. Dan sekarang kan lagi marak ya, gitu kan. Yang kemarin itu kan yang apa tadi batas-batas antar itu kan, kayak yang di dosen dokter di Hasan Sadikin dan segala macam. Kita menjaga itulah, jangan sampai itu terjadi Siapa aja? gitu. Jadi saya lebih lebih menilai lebih banyak mudorotnya ketika itu terbuka, Siapa aja? dan saya menilai toh baju paling lama berapa sih dipakai gitu kan, sehari juga sudah diganti, artinya itu kondisinya masih tetap bersih, steril Siap. gitu, insya Allah aman Siap. Ini pertanyaan seperti selanjutnya, Pak itu. Haji. Itu elektropuntur kegunaannya apa, Pak Haji? Apa Waduh, audiensinya dimiliki oleh praktisi akupuntur atau akupresur? Maksudnya memiliki alat elektropuntur. ya ya aku elektropunktur itu nanti akan kita belajari di advance ya, di apa setelah dasar akupuntur ini kita kita kuasai gitu kan, kita kuasai nanti baru kita masuk pelajar ke elektroakupuntur. Tapi buat pemahaman teman-teman Bapak Ibu, elektroakupuntur ini alat akupuntur untuk terapis medis sebenarnya. Baik itu akupuntur eh, sarjana, bukan sarjana. Ya, itu yang nanti dipakai untuk di lapangan. Itu harus harus ini dengan keilmuan. Jadi beli praktekin gitu kan, asal ngelihat di YouTube itu nggak bisa, karena eh, eh, nanti Bapak Ibu akan belajar, nanti ada frekuensi, ada gelombang di elektropunktur itu. Jadi nggak sembarangan istilahnya dipakai dan dipraktekkan gitu. Itu masuknya ke Evan, Siap. Siap, nanti Pak Haji. kita belajar. Siap. Saat Ini apakah ada akupuntur kecantikan, Pak Haji? Pertanyaan. Saya ada, Dek. akupuntur kecantikan untuk apa di kurikulum kita belum ya, kurikulum yang di LKHI belum ya Betul. gitu. Kita nanti paling lebih ke dasar, ke akupuntur tradisional, dan akupuntur medis seperti itu. Nah, ini kita sekarang beralih ke kolom chat. Kurikulumnya. Silakan Bu Fatima Zahara, silakan. Ini pertanyaan Raisen, mohon izin Bu Fatima Zahara, silakan. Ya, Ya, silakan. terima kasih Pak. Izin tanya Ustadz, kalau Ya, pengobatan yin itu gimana ya Ustadz? diulang Bu, maaf. Pengobatan yin. Yin yang, oke. Ya, makasih Ya, Ustadz. sama. Ya, kalau yin yang itu kaitannya masih dalam teori dasar akupuntur gitu. Insya Allah nanti materi kita pertemuan berikutnya itu masuk ke materi yin yang Bu.
Itu dasar sekali dari akupuntur atau dari TCM itu yin yang, kemudian nanti wusing, kemudian nanti masuk ke fenomena organ seperti itu. Nanti masuk ke apa dasar-dasar penyakit gitu kan, timbulnya penyakit. Nah, nah kalau yang tadi Ibu tanyakan apa pengobatan dengan yin yang, pengobatan Yin yang. dengan yin yang itu ya jadi kayak konsep yin yang itu apa? Konsep yin yang itu adalah konsep pengobatan apa konsep secara alam bahwa di alam semesta itu ada dua unsur yang saling bertolak belakang. Ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering dan segala macam. Nah itu nanti konsep obatannya seperti apa? Kalau misalkan pasien itu kita dapati dia kondisinya dingin, nah pengobatannya dipanaskan. Kalau dia kondisinya panas, pengobatannya didinginkan seperti itu. Kalau dia lembab, dikeringkan. Kalau dia kondisinya kering, dilembabkan. Seperti itu. Jadi itu apa masuk ke kaidah sebenarnya. Kaidah pengobatan bukan prinsip pengobatannya. Jadi bukan cara pengobatannya. Seperti itu, Bu. Siap. Pak Syahri Ramadan, silahkan Pak Syahri ini. Resen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, ya Sifu udah diberikan waktu ya. Ini mau tanya sedikit nih Sifu, bagaimana kita mengkonfirmasikan ya atau ya kita kalau anak pribadi ini awalnya itu di Tibun Nabawi. Kalau di Tibun Nabawi kan kita pakai 4 unsur ya. Sedangkan di TCM kita pakai 5 gitu tuh. Nah, ini bagaimana cara mengkombinasikan ini berdua gitu. Jazakallah khairan, Sifu. Oke, ya. Ya, di TCM menggunakan 4 unsur. Di Tibun Nabawi menggunakan 4 unsur, sedangkan di TCM menggunakan 5 unsur. Jadi apa yang bisa kita ingat? Jadi unsur-unsur itu tidak mengikat. Unsur-unsur itu tidak pemanen bahwa harus. Kenapa? Nanti Bapak coba pelajarin sujok. Pernah dengar Pak? Sujok Pak. Sujok itu ya, pernah dengar yang apa yang warna itu ya. Tangan kaki ya, tangan kaki. Sujok itu 7 unsur Pak. 7 unsur, Masya Allah. Terus kemudian Ayurveda itu 9 unsur. Ayurveda ya, betul. Ayurveda itu India ya. Gitu. Jadi India klasik. Nah, artinya gini, yang saya mau tekankan di sini. Jadi kita pelajari pegang dulu satu dasar. Gitu. Dasarnya di mana? Kalau misalkan udah kita kuat satu dasar itu, baru nanti ketika kita beralih belajar yang lain, misalkan belajar Unani. Sebenarnya TCM itu bukan Tibun Nabawi ya. Bukan dari Yunani betul. Unsur itu bukan murni dari Tibun Nabawi, tapi dia dari Unani. Iya betul, dari Hippocrates ya. Hippocrates gitu kan. Ya, Nanti betul, sebenarnya kalau diperkuat lagi nanti masuknya ke sanguinis, ke melankolis ya, phlegmatis, koleris ya. Betul. Larinya ke sana. Tapi itu kan hilang gitu kan. Hilang, jadi lebih kepada ke panas, dingin, lembab, kering seperti itu. Iya. Gitu. Nah, makanya artinya kalaupun belajar itu belajar dengan lengkap, dengan tuntas, gitu. Sehingga akhirnya baru ketemu. Saya pun sama Pak. Saya awalnya belajar dengan Tuan Haji Ismail almarhum. Masya Allah. Sempat bingung gitu kan. Di mana gitu kan? 4 unsur, 5 unsur. Oh ternyata setelah saya belajar dalam di TCM gitu kan, ternyata di TCM pun ada penjelasannya. Kan ada 5 unsur, kayu, api, tanah, logam, air. Nah dari 5 unsur ini ada unsur yang dia imanen. Unsur itu yang mengikat semua unsur-unsur yang lain. Unsur apa? Unsur tanah,
Karena Hmm. kayu, api, logam, air, yang lain gitu kan, itu ada Hmm. diri di tanah, di bumi Hmm. Hmm. gitu. Jadi dia akhirnya nanti jadi 4 unsur gitu. Cuma memang kita harus paham dulu apa kaidah utamanya itu, dan itu kalau bisa saya tekankan, pahami dulu dengan matang gitu. Nanti ketika udah gitu belajar belajar sujok gitu kan, kok kenapa jadi 7 unsur ya gitu kan, kok belajar Ayurveda gitu kan, kok bisa Hmm. apa 9 unsur masuk ke ya. cakra kan, mereka kan sorry, bukan Iya, 9, betul, betul. 7, bukan 9, 7. 7 gitu, Oh ya, 7 betul. jadi 7 gitu kan, Ayurveda. jadi 7 gitu India ya. kan. Nah, saran saya juga perkuat kita di akidah keislaman. Jadi ketika belajar itu kita pilih mana yang memang akidah mereka, mana yang memang secara keilmuan. Iya, Saran saya siap, seperti siap. itu. Siap, Bu Brenda, siap, insyaallah. Ini untuk Jazakallah khairan, Bu Brenda. pertanyaan selanjutnya Pak Haji di kolom chat. Maaf Ya, Pak Haji, saya mau bertanya, sifat akupuntur itu satu blok di titik itu saja atau menyebar luas seperti terus akupresur itu lebih ke tekanan dan lebih dianjurkan akupuntur dulu atau akupresur dulu Pak Haji? Terima kasih. ya, oke. Sifat akupuntur, jadi nanti gini, di akupuntur itu namanya nanti ada yang sifatnya dia lokal. Lokal itu artinya ketika kita sakit, misalkan sakit di misalnya. Nah, kita penusukan di daerah gigi itu bisa, di daerah rahangnya gitu kan. Itu diperbolehkan penusukan daerah situ. Tapi misalkan kalau kayaknya untuk nusuk dia sakit gigi, kemudian tusuk di rahangnya, kayaknya nggak mungkin deh orang dipegang aja udah sakit gitu kan. Nah, penusukannya di mana? Penusukannya di daerah gitu. Penusukannya di mana? Di daerah tangan, di heku di sini gitu. Nah, ternyata penusukan di daerah ini itu areanya tuh untuk nyeri daerah area muka itu bisa ya, gitu. Tuh. Nah, kemudian eh, eh, dimungkinkan lagi di apa penekanan penusukan daerah mana? Daerah eh, pusat 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 tubuh manusia di mana? Di kepala, karena di otak. Jadi ternyata sifat nyeri, sifat hormon dan segala macam itu tersimpannya di daerah otak, di kepala. Nah, itu memungkinkan. Jadi akupuntur itu kalau dikatakan itu metodenya sangat beragam, tekniknya sangat banyak, caranya ribuan, gitu. Itu bisa kita pendekatannya bermacam-macam, gitu. Boleh nggak tusuk sakit di situ, tusuk sakit di situ, tusuk di situ, itu bisa sangat memungkinkan, gitu. Tapi ada satu kejadian, contoh misalkan ini ini kejadian misalnya ada orang yang mohon maaf tangannya diamputasi, tangan kirinya diamputasi, tapi kalau dia selalu mengeluh jempol kirinya itu sakit, dan bayangin dia diamputasi sampai pergelangan, tapi itu dia selalu mengeluh jempol kiri sakit. Bayangin, jempolnya udah nggak ada, sepergelangan ini udah hilang, udah diamputasi, tapi dia mengeluh itu jempolnya sakit. Nah, sekarang pertanyaannya sakitnya dari mana? Kan gitu. Kan di sini. Sakitnya kan di sini, di sarafnya, terutama di memorinya. Nah, apakah kita tusuk di situ? Enggak. Kita bisa tuh daerah area sensorik motoriknya.
kita bisa tutup di daerah sensorik motoriknya untuk menghilangkan nyeri seperti itu. Siap. Ini ada pertanyaan kembali Pak Haji. Jadi Ya, kombinasi silakan. acupressure dengan akupuntur itu bagus ya? Ya, artinya gini, kalau misalkan kita mau akupunktur, akupunktur. Kalau mau akupresur, akupresur. Itu eh, jadi satu pilihan, gitu. Nggak digabung. Jadi misalkan kita mau akupresur, ya udah pijat. Gitu. Tapi satu saat kita misalkan mau akupunktur, akupunktur. Siap, Gitu. siap Pak Haji. Kok kok kita kalau di LKH diajarin akupresur, tapi nanti akupunktur tadi itu nanti terkait dengan apa? Dengan peraturan. Siap Pak Haji. Ini Pak Haji ada yang bertanya, itu apa komposisi jarum akupuntur sehingga bisa merangsang jaringan meridian? Maksudnya logamnya maksudnya. Ya, jadi yang dirangsang itu bukan. Nah, sering jadi pertanyaan tuh. Itu di jarumnya ada obatnya gitu kan. Sering pertanyaan seperti itu. Gitu. Karena kalau misalkan lagi bikin bakso atau lagi nerapi orang-orang yang awam lah istilahnya gitu kan. Pak, itu jarumnya ada obatnya ya gitu. Ternyata bukan. Jadi bukan di jarumnya, tapi apa? Kita menstimulasi banyak jalur sebenarnya yang ada di dalam tubuh manusia tuh. Ada saraf, gitu kan, ada endokrin, gitu kan, ada jalur peredaran darah kayak gitu kan. Nah, yang kita stimulasi apa? Yang kita stimulasi itu jalur energi. Gitu. Nah, nanti kita akan pelajari. Memang ada yang nakes nggak di sini teman-teman? Ada yang dari tenaga medis nggak? Kalau ada, pernah dengar jalur energi yang ada di dalam tubuh? Atau pernah baca penelitian? Itu nanti kita akan pelajari. Itu tahun 93 itu Dr. Kim dari Korea itu melakukan penelitian, meneliti jalur meridian atau jalur energi yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian tahun 92 itu diteliti ulang di Indonesia oleh Prof. Nadi. Dan itu menjadikan beliau jadi dosen jadi profesor akupuntur di Indonesia. Itu ternyata ada jalur energi yang ada di dalam tubuh. Nanti kita akan jelaskan, nanti akan saya jelaskan metodenya seperti apa. Saya ada dokumennya, nanti akan saya keluarkan ke Bapak Ibu semua. Gitu. Ini yang di siapa aja? Akupuntur apa? Energi Siap. yang ada di dalam tubuh. Oke, silakan yang lain mungkin. Ini karena sudah jam 9:30, jadi apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, kami mohon maaf dengan segala hormat, punya keterbatasan waktu juga. Hanya ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi Pak Haji ya. Ya. Pak Hajinya baru datang ke Solo ini Pak Hajinya, kasihan. Ini mohon izin Pak Haji, gimana cara kita menentukan tekanan menggunakan teknik acupressure dalam menggunakan titik itu untuk pengobatan sakit pada klien, contohnya sakit kepala, dan berapa lama tekanannya? Oke. Saya kasih gambaran sekarang, tapi nanti akan kita akan perdalam lagi di materi praktek. Jadi tekanan itu apa? Jadi nanti yang perlu kita jelaskan adalah titik akupuntur atau titik akupoint. Titik akupoint itu sangat kecil, 0,1 sampai 0,3 mm. Itu yang perlu kita pahami. Itu sangat kecil. Kemudian dia sangat mudah untuk dirangsang. Dengan apa? Dengan panas, dengan tekanan, dengan jarum, dengan elektromagnetik, dengan suara, dan dengan magnet. Gitu. Nah, tekanan dengan akupresur itu berapa banyak, berapa besar gitu kan. Nah, saya mengkalkulasi itu, dan itu saya ajarkan untuk penekanan akupresur tuh 3 sampai 5 kg. Jadi nanti latihannya Bapak Ibu itu kalau bisa punya timbangan digital
Timbangan digital itu ditekan tuh dengan timbangan digitalnya. Tekan gitu kan sambil dirasakan. Oh Oh, iya. tekanan 3 kilo tuh segini, Siap, siap, siap. tekanan 5 kilo segini gitu. Jadi nanti ketika udah mulai melakukan terapi itu terasa dengan tanpa kita tenaga yang besar itu sudah sama kayak latihan barbel gitu kan, ngangkat barbel. Nah, kita latihannya menekan itu tadi, menekan kemudian dilihat di timbangan digital itu. Oh, tekanan 3 kilo ini segini, ini tekanan 5 kilo segini. Seperti itu. Siap aja. Ini Berapa ada lama? siap, 15 sampai. siap. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan kami, mungkin kalau dirangkum pertanyaannya seperti ini Pak Haji. Itu bagaimana cara menentukan presisinya jarum di titik akupuntur dan apakah ada larangan titik-titik terlarang yang tidak boleh ditusuk oleh jarum akupuntur? Ya, siap. Oke, nanti akan kita pelajari lebih dalam di materi ya, Siap, gitu siap. kan. Tapi saya bisa kasih bocorannya. Jadi apakah ada titik terlarang? Ada. Di mana? Bagian depan tubuh, daerah dada, daerah perut, Oh gitu iya, kan, iya, iya. Siap, 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 siap. daerah punggung, gitu kan. Dengan apa? Dengan misalkan kalau dengan penusukan jarum itu yang jarum-jarum panjang, gitu kan. Dan itu nanti ada teknik penusukannya. Kalau misalkan penusukan di dada, perut, punggung, gitu kan, itu tidak boleh tegak lurus, harus miring. Miringnya berapa? 45 derajat, 30 sampai menyusur. Itu nanti akan kita belajar. Makanya saya tekankan sekali lagi, benar-benar amat apa ya? Hati-hati dijaga ketika nanti ada woro-woro atau ada informasi dari pusat, dari LKI, ada materi praktek, itu kalau bisa harus datang Ya karena itu ini tanggal nanti 21 akan ya Pak Haji ya. Ada eventnya siap. Pak Haji ya 2 hari. Itu kalau bisa mah datang ya. Betul, gitu, karena itu Jauh Ustaz yang sangat kontennya. menentukan. Biar pertanyaannya tertuntaskan. Seperti itu. Itu ada dulu di angkatan-angkatan sebelumnya itu dari Solok itu bolak-balik. Itu selalu ikut. Tiap ada materi praktek itu beliau selalu datang. Tuh Sumatera luar biasa Barat. Pak Haji ya. Tuh, banyak. Jadi dari ujung pandang bahkan ada yang datang gitu. Dan bahkan ini kalau di rumah yang praktek di rumah kita juga buka, ada yang plat ke rumah itu dari Australia, itu baru bulan lalu ya Bu ya. Masya Allah. Bulan lalu tuh, itu datang ke rumah belajar, itu artinya jarak itu bukan jadi satu apa ya alasan lah untuk belajar. Salah Seperti satu itu. cara untuk mengekonomikan ilmu ya Pak Haji ya. Betul. Itu kan kalau kita pelajari para oleh eh, para solihin gitu kan, Betul, beliau betul. datang Betul, betul, betul. gitu. Betul, betul. Pak Datang Haji. mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi yang belajar seperti itu. Kayak kemarin dari Brunei itu Ya, datang ke sini tuh Pak Pangeran Jersin ya. Silaturahmi dengan Pak Ustaz Masya Rahmat. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hmm. Seperti itu. Ya itu kan apa? Itu Allah akan lebihkan itu pemahamannya, Betul, betul. pengetahuannya, biasanya dengan pengetahuan itu seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak Haji, mohon izin sebelum ditutup sebentar. Kenapa setelah di akupuntur badan terasa lemas sekali? Tetapi sebelum di akupuntur tetap sehat-sehat aja Pak Haji. Kenapa? Oke. Ya tadi yang saya diagnosanya, pentingnya sebuah diagnosa di situ. Jadi diagnosa dan kemudian penerapan. Jadi ketika misalkan dia awalnya seger sehat gitu kan, tapi setelah diakupuntur kenapa lemas? Teknik yang kita lakukan itu tepat tidak? Ya, Kita penusuk itu tonifikasi atau sedasi atau melemahkan siap, atau menguatkan. siap, siap, siap. Seperti itu. Itu bisa di tekniknya bisa juga seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, Pak Haji ini sudah membuat buku ya, buku tentang akupuntur dan moksibasi. Kalau misalkan mau pesan mah bisa menjapri anak ya, itu
Siap, rekan-rekan betul. masa semuanya. Betul. Nah, Ini itu ada bukunya luar biasa. Ini buku dasar ilmu akupressure, sebetulnya akupuntur Pak Haji ini ya. Dan moksibasi. Cuma nanti nanti diperhalus lagi nanti di materi praktek sebenarnya. Siap. Ya. Ini mungkin tadi pertanyaan terakhir Pak Haji, barangkali ada yang hendak disampaikan sebagai epilog dari pertemuan pada malam hari ini. Mohon izin Pak Haji. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dan ini pertemuan pertama. Sudah Saya banyak pertanyaan Pak Haji ya. harapkan ini saya harapkan ini jadi tetap istiqomah karena cobaannya itu adalah males terus kemudian putus tengah jalan. Nah ini sangat disayangkan gitu kan. Nah saya sarankan tetap semangat, tetap belajar. Ya, dari tahun 2000 belajar aku pun sampai sekarang masih bodoh. Oh, itu guru Masih kita semua bodoh. berkata seperti itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tetap belajar, tetap semangat. Kalau kata Steve Jobs gitu kan, hungry stay foolish gitu kan, tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Karena di situ ketika kita sudah merasa kenyang, kita merasa sudah cukup, itu biasanya ilmu berhenti. Oke, demikian mungkin dari saya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk guru kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ladang amal yang tidak terus pada hadapan Allah, dan semoga kehadiran kita pada ruang Zoom meeting pada malam ini menjadi ladang amal di hadapan Allah, dan Allah dengan izinnya mengangkat kita beberapa derajat di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya, dan menjadi wasilah kita masuk surga Allah tanpa azab, tanpa hisab. Mari kita sama-sama tutup dengan beristighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti disampaikan di grup. Jadi tanggal 21 Juni sekarang ada pelatihan akupuntur ya, yang akan disampaikan oleh Sipu Ihsan, Pak Haji Sipu Ihsan, itu 2 hari penuh ya. Jadi kalau misalkan mau bertanya sampai dengan kapanpun itu leluasa. Demikian yang Anda sampaikan. Mohon izin Anda tutup dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat kami jawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Syukron ya, izin Anda tutup ya. Mohon dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.